pidana di Indonesia melalui KUHP baru. Pembahasan ini akan mencakup yang pertama perbandingan KUHP lama dan KUHP baru, yang kedua latar belakang penyusunan KUHP baru, yang ketiga tujuan pembentukan KUHP baru, yang keempat pembandingan sistematika KUHP lama dan KUHP baru, yang kelima kesimpulan mengenai arti pembaruan KUHP bagi sistem hukum pidana Indonesia. Pembaruan KUHP menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi hukum pidana agar hukum yang berlaku dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, nilai keadilan, serta kebutuhan hukum nasional. Sistem hukum Indonesia yang menjadi dasar tentang perbuatan pidana, subjek hukum, serta sanksi yang bisa dijatuhkan, memasuki babak anyar Jumat 2 Januari 2025. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru resmi diberlakukan, mengganti aturan hukum lama warisan kolonial Belanda yang selama ini menjadi rujukan untuk mengatur perbuatan pidana di tanah air. Regulasi setebal 345 halaman ini menjadi pijakan baru peraturan hukum pidana nasional. Implementasi KUHP baru tersebut pun bukan hanya memadai perubahan peraturan, melainkan juga memicu perhatian dari masyarakat lantas. Apa bedanya KUHP baru dengan regulasi hukum pidana sebelumnya? Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menerangkan, pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru diberlakukan di Indonesia. KUHP lama merupakan peraturan hukum pidana nasional warisan era kolonial Belanda yang sudah diterapkan selama puluhan tahun di Indonesia. Sedangkan KUHP baru adalah regulasi hukum pidana nasional yang dibuat oleh negara Indonesia itu sendiri. Abdul menyebutkan ada beberapa jenis tindak pidana yang deliknya juga diatur dalam KUHP baru. Dalam regulasi yang disahkan pada tahun 2022, sejumlah tindak pidana seperti tindak pidana korupsi atau tipikor, terorisme, tindak pidana memicu uang atau TPPU, dan tindak pidana khusus lainnya masih tercantum. Perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP baru bisa ditemukan pada regulasi yang mengatur delik aduan dalam ranah hukum. Delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang hanya bisa diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari pihak korban. Abdul mengatakan dalam KUHP baru, mekanisme pengaduan oleh korban kini bisa disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Namun secara prosedural, setiap laporan tetap harus memenuhi standar administratif kepolisian. KUHP baru juga memperkenalkan atau mempertegas mekanisme penyelesaian perkara yang lebih variatif. Salah satu penyelesaian perkara yang dikedepankan adalah peluang perdamaian dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun pada prinsipnya, setiap tindak pidana tidak bisa didamaikan begitu saja. Abdul menjelaskan bahwa perdamaian biasanya mencakup aspek perdata seperti ganti rugi atas dampak tindak pidana tersebut. Sementara itu, untuk perkara yang sudah berlangsung hingga ke pengadilan, KUHP baru juga memiliki mekanisme restoratif justice. Mekanisme ini mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah. Di sisi lain, KUHP baru juga mengatur sistem pengakuan bersalah atau yang disebut plea basing. Sistem ini memungkinkan terdakwa mengajukan pengakuan bersalah pada tahap penuntutan di pengadilan. Aturan tersebut memungkinkan terdakwa yang mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman. Hukum kolonial Belanda yang berasal dari Wetboek van Starvage yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tersebut tetap digunakan berdasarkan asas konkordansi, sehingga hukum pidana Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Namun seiring perkembangan masyarakat Indonesia, KUHP lama dinilai memiliki beberapa keterbatasan, yaitu dibentuk berdasarkan kondisi sosial kolonial, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, belum mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan modern.
aspek KUHP lama, KUHP baru. Asal hukum warisan kolonial Belanda, produk hukum nasional. Tahun berlaku 1918, disahkan pada tahun 2022. Dasar nilai-nilai kolonial, nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia. Tujuan pengembangan hukum secara formal, keadilan, keseimbangan, dan restoratif. Adapun alasan penyusunan KUHP baru. Penyusunan KUHP baru dilakukan karena adanya kebutuhan pembaruan hukum pidana nasional. Beberapa alasan utama pembaruan tersebut yaitu dekolonisasi hukum. KUHP lama masih merupakan produk kolonial sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan identitas hukum nasional Indonesia. Perkembangan teknologi dan globalisasi memunculkan bentuk kejahatan baru yang belum diatur secara memadai dalam KUHP lama. Penyusunan negara nilai sosial. Hukum pidana harus menyesuaikan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan. Reformasi sistem hukum. Pembaruan KUHP juga menjadi bagian dari upaya reformasi hukum pidana Indonesia agar lebih modern, sistematis, dan responsif. KUHP baru memiliki beberapa tujuan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Yang pertama, mewujudkan kepastian hukum. KUHP baru memberikan aturan yang lebih jelas dan sistematis sehingga memudahkan penegakan hukum. Yang kedua, mewujudkan keadilan. KUHP baru menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Selain itu, konsep keadilan restoratif juga mulai diperhatikan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. KUHP baru berusaha mengakomodasi perkembangan nilai sosial, budaya, serta norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan dan ketertiban sosial. Yang kelima, perbedaan sistematika KUHP lama dan KUHP baru. Salah satu perubahan penting dalam KUHP baru adalah perubahan sistematika atau struktur pengaturan hukum pidana. Sistematika KUHP lama. KUHP lama berdiri dari 3 buku, yaitu buku pertama, aturan umum, buku kedua, kejahatan, buku ketiga, pelanggaran. Sistematis KUHP baru. KUHP baru juga memiliki beberapa buku, tetapi dengan struktur yang lebih sistematis dan modern, yaitu buku pertama, ketentuan umum, buku kedua, tindak pidana, buku ketiga, pidana dan pemidanaan. KUHP baru memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan sistem pemidanaan. Adapun skema perbandingan KUHP lama, aturan umum, kejahatan, pelanggaran. KUHP baru, ketentuan umum, tindak pidana, pidana, dan pemidanaan. Struktur ini menunjukkan bahwa KUHP baru lebih terorganisasi dan sistematis dibandingkan KUHP lama. Dapat disimpulkan bahwa KUHP baru merupakan bentuk penyempurnaan dari KUHP lama. Pembaruan ini penting karena menggantikan hukum pidana warisan kolonial, menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, memberikan sistem hukum pidana yang lebih modern dan sistematis, mengendapkan nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan adanya KUHP baru, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih relevan, adil, dan mampu menjawab tentang tantangan hukum di masa depan.